Teman-teman, saya sedang bersama dengan pejuang mangrove Pulau Bulu, Sabit. Kami mendapatkan aduan adanya cut and fill dan dugaan mungkin reklamasi ya. Nanti akan kita saksikan bersama-sama apa yang terjadi di lapangan. Saya sudah meninggalkan pelabuhan Sagulung. Ini adalah kawasan kecil. Dan di seberangnya adalah ada Pulau Bulan, pulau tempat konservasi, tempat peternakan babi terbesar yang mensuplai kebutuhan Singapura. Oke, kadang ada, kadang tak ada. Ini adalah kehidupan kita teman. Yang tersaring adalah plastik. Ini. Tidak ada kosong. Teman-teman, kita sudah sampai di shelter yayasan pejuang mangrove. Juga menjadi, selain shelter ini juga menjadi pusat kegiatan pelestarian mangrove di Kecamatan Bulang yang sama dilakukan oleh Pokasmas dan pejuang mangrove ya. Ini ada beberapa perusahaan ya, yang menandatangani tanaman, dan tidak ironis sekali tidak jauh di sini ini masih sengketa ini ya, berdasarkan ini ada perusahaan yang mengklaim di sini. Ini bekas tunggu arang bakau dulu. Lokasi ada di sana, di ujungnya. Bibir pantai ini sudah ditanamin mangrove ya, ini sudah besar. Ini mengejar tinggi teman-teman, tapi di sana terjadi cut and fill ya, yang dimasukkan ke laut masih belum reklamasi sini ya. Di sini cut and fillnya, cutnya fillnya di sini, nanti kita lihat cutnya. Berjalan menuju lokasi cut and fill-nya ya, cutnya ya. Oke, masih ratusan, mungkin 1 kilo ke sana teman-teman. Ini cut and fill di Pulau Bulan yang meresahkan masyarakat ya. Teman-teman dari KTI, KTNI dan HNSI Pokasmas. Dan lahan ini masih sengketa ya, karena ada masyarakat yang memegang surat lama ya. Tapi kemudian perusahaan mendapatkan HGU, kasus tenurial atau tumpang tindih sengketa lahan biasa terjadi. Jadi ini harus diperhatikan. Ini bikin kolam udang karena belum ada membebaskan lahan masyarakat. Kayaknya kerjanya sikit-sikit dulu. Muhammad Sabit, Ketua Pokmaswas Pengawasan Kelautan Perikanan. Kedua, saya merupakan kelompok pejuang mangrove yang merehabilitasi hutan mangrove untuk kepentingan masyarakat pada umumnya nelayan. Inti yang kita datang kemari adalah untuk mempertanyakan kepada perusahaan tentang kegiatan reklamasi mereka, yang mana notabene lokasi ini merupakan tempat lokasi tangkap nelayan, zona tangkap nelayan. Nah, kegiatan reklamasi ini berdampak pada kelangsungan kehidupan dan penghidupan masyarakat nelayan. Tentu kita berharap perhatian perusahaan dalam melakukan pekerjaan harus memperhatikan kearifan lokal kehidupan masyarakat, khususnya nelayan yang berdampak langsung. Nah, ini kehadiran kita di sini, ada perwakilan dari HNC, ada perwakilan dari KNTI dan masyarakat nelayan yang di sini untuk menuntut kegiatan ini berdampak terhadap masyarakat nelayan yang akan hilangnya mata pencarian dan akan mensengsarakan kehidupan masyarakat nelayan. Kita perlu pertanyakan pekerjaan ini. Maka kehadiran teman-teman dari HNC dan KNTI
ini berharap bisa untuk mengadukan hal ini kepada pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan pekerjaan reklamasi atau lahan ini yang berada di lokasi di ekowisata mangrove kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai pejuang mangrove dan sebagai Pokmaswas menjaga hutan mangrove dan perairan bersama teman-teman nelayan semua LSM yang ada di sini. Kita melakukan penanaman, perusahaan tidak mendukung kegiatan kita tapi malah merusak ekosistem yang ada, hutan mangrove yang ada. Salah satu yang dirusak seperti Waru ini adalah jenis mangrove sejati, tanaman mangrove kita yang bersama Dinas Lingkungan Hidup dan aparat Polsek, Angkatan Laut, Gakum dan lain-lain juga ditimbun. Nah, ini merupakan bentuk tidak ada tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Ini yang kita juga akan sampaikan untuk kita tuntut terhadap perusahaan untuk kita selesaikan persoalan lingkungan ini. Saya ada Ketua KITI Kecamatan Bulang. Saya berharap dengan adanya pekerjaan ini ya dari pihak perusahaan yang bersangkutan, tolonglah diperhatikan kembali masyarakat nelayan ini, karena ini memang zona tangkap nelayan yang sangat boleh dikatakan tiap hari nelayan ini berdomisili di sini. Ada yang nangkap udang lah, segala macamnya lah ini kan. Jadi harapan saya ini sebagai perwakilan, juga salah satu perwakilan masyarakat nelayan ini, di sini juga di samping saya ada Ketua HNC Kecamatan Bulang. Kami ini berharaplah adalah perhatian terhadap masyarakat nelayan ini ke depan. Tidak hanya kita berbicara saat ini, kalau di saat ini akhirnya habis, tapi tolong diperhatikan juga kelanjutannya nanti seperti apa. Jadi pihak perusahaan itu tolonglah dipikirkan kembali ini ya. Kami tidak menghalangi soal namanya di sini mau dibangun atau di sana mau dibangun, tapi ini kan juga ada dampaknya kepada masyarakat nelayan khususnya. Seperti yang kita lihat di sini semuanya zona tangkap nelayan lah, kilo banyak, semuanya banyak. Ini semua menyangkut masalah nelayan. Nah, kalau ada penggusuran seperti ini, otomatis pantai maupun tanaman segala macam mangrove ini sangat-sangatlah terganggu. Apalagi saya tidak berbicara nanti soal terlalu jauh masalah ekosistem ini tadi, ekosistem alam atau yang lain-lainnya. Mungkin Pak Sapi sudah menjelaskan tadi, tapi kami dari masyarakat nelayan sangat-sangat berharap ada perhatian langsung dari pihak perusahaan. Cuman itu yang saya sampaikan. Silakan, mungkin ada teman saya dari HNC, Pak Afrizal. Saya Pak Afrizal dari HNC Kecamatan Bulang. Nah, juga saya minta kepada pihak perusahaan. Jadi saya pun nggak mau bisa panjang lebar. Jadi minta perusahaan akan duduk sama dulu dengan kita. Ada BSDKP ya, Pokmaswas, dan juga dengan KNTI, dan juga dengan NSI, Pak. Jadi kita minta dari perusahaan tolong hubungi teman kita duduk dulu sama. Untuk masalah kegiatan ini kita minta dulu, kami dari NSI dan juga dari Pokmaswas ini di-stopkan dulu. Jadi itu aja. Baik. Ya, jadi sudah berapa lama Pak Sapit kejadian ini? Pembukaan lahan yang di arah sini ya? Kegiatan ini lebih kurang dalam 2 minggu lebih sudah berlangsung ya. Pertama dari atas sana. Maka kenapa kita menghentikan ini? Karena di depan sana Padang Lamun. Padang Lamun merupakan tempat habitat mangrove, tempat habitat udang kepiting. Padang Lamun tempat ikan. Semua bibir pantai ini tempat penangkapan udang masyarakat. Hutan bakau ada tempat penangkapan kepiting. Nah, tentu yang kita bicarakan dampak yang akan terjadi jangka panjangnya terhadap masyarakat nelayan. Kita nggak punya zona tangkap lagi, Pak. Zona tangkap kita udah kecil. Kalau ini dibuat seperti ini, kita harus tahu seberapa luas pekerjaan mereka berdampak nanti terhadap masyarakat. Tentu pembicaraan izin-izin yang terkait di instansi terkait, baik itu izin dari pemanfaatan ruang laut, PSDKP-nya, baik itu nanti Dinas Lingkungan Hidupnya, atau AMDAL UKL, atau SPP. Kalau udah ditimbun sampai ke sana, jalan ikan itu nggak ada lagi. Kita di sini mayoritasnya nelayan tangkap udang, bukan pancing ikan. Nangkap udang air.
kalau ini sudah ditimbun mau sudah masyarakat hanya bisa lokasi masyarakat untuk mengambil makan itu nggak ada tempat lain. Jadi banyak kelong di sini yang akan terancam Pak ya. Kalau ditimbun ke sana, kerong sebelah sana itu nggak berfungsi lagi. Itu masalah apa? Bagian dari masyarakat. Bapak namanya siapa Bapak? Pak Mai. Pak Mai ya. Ini sudah 3 kali melakukan laporan ya terhadap PT Universitas Swasta. Ya, karena memang kasusnya banyak Pak. Ya bukan hanya ini, bukan hanya penimbunan babi mati yang menimbulkan masalah. Ya, bukan hanya pejuang itu yang ditimbun oleh sebuah hitam. Ya, jadi ada beberapa hal dan saya dapat informasi juga bahwa baku mutu air ini juga parah. Ya, dan memang pihak Indonesia tidak memiliki amdal kawasan. Ya, makanya mestinya kalau mereka mau memiliki amdal kawasan, mestinya masyarakat harus dilibatkan. Mestinya begitu. Nanti akan kami sampaikan ya juga kepada YLH dalam ini Pak Ipik kemarin juga ada di sini yang menanam ini ya biar Ini ada 15 surat, termasuk salah satu ada izin pengolahan dapur arang. Ini izin pengolahan dapur arang dan ini surat-surat lahan yang dimiliki oleh masyarakat yang mempunyai lahan tersebut. Nah, dari perusahaan mengakui bosnya mereka mempunyai HGU. Setahu kita HGU itu apabila sudah ada surat pembebasan hak terhadap masyarakat baru dilakukan HGU supaya tidak ada persoalan sengketa lahan. Nah, ini selalu terjadi. HGU mereka di tahun 97, sementara ini surat tahun 80. Otomatis surat ini sudah berlaku dulu. Nah, jadi kalau seandainya saya yang punya lahan, saya akan tuntut secara ini perdata, penipuan. pidana. Ini udah penipuan kok bisa HGU terbit. Sementara surat lahan orang masih ada. Kita nggak masalah punya lahan nanti yang bisa komunikasikan tindak lanjutnya. Ada berapa yang memiliki lahan di sini yang mati seperti ini? Ada 15 orang, termasuk warga kita Pak Mispan. Di sini ada surat Pak Mispan, Bapak Bori. Nah, jadi ini dulu pengolahan dapur arang semua udah ada izin dan surat lahan. Ini salah satu Pak Mispan, warga kita. Nah, suratnya aja tahun 90, HGU tahun 97. Mas Afif, ini rencananya buat apa sih? Ini informasi yang kita ketahui dari teman-teman juga semua. Ini mau dibikin jetty, tempat penurunan hasil tambak udang mereka. Nah, ini rencananya turun di sini. Pembangunannya sampai ujung pantai sana, tempat ketober lah kalau bahasa di sini ya, tempat yang paling dalam supaya kapalnya bisa singgah situ. Nah, dari kegiatan ini nanti akan berdampak terhadap ekosistem yang ada di sini, baik itu padang lamun semuanya. Kasihan teman-teman. Nelayannya tambah, Tempatnya makin kecil. Tempatnya semakin kecil. Jadi gimana menurut Bapak? Jadi sini harus berebut percakapan ini. Iya. Kita yang lebih tahu lebih jelas kan Pak Kapita orang kita tentang masyarakat kita di sini. Ini rata-rata ini nelayan semua. Mayoritasnya Cuma nelayan. karena tadi yang dibicarakan Pak Mai dan saya bicara dari tadi dengan Pak Mai ini, area tangkap nelayan semakin kecil lantaran ada kegiatan reklamasi perhimpunan sungai dan lain-lain pembebasan hutan mangrove. Hingga satu lokasi itu harus menopang masyarakat nelayan yang beberapa kelurahan. Sehingga kawan-kawan ini untuk mencukupi kehidupan mereka harus beralih fungsi menambah kehidupan mereka, mencari pekerjaan alternatif. Selain mereka nelayan, kadang siang mereka bekerja di perusahaan untuk memenuhi kebutuhan. Kalau mereka terfokus pada nelayan saja sementara ekosistem dengan lokasi tangkap sudah bercampur kepada kelurahan lain, itu tidak mencukupi kehidupan mereka untuk membantu keluarga mereka. Maka punya alternatif pekerjaan lain. Di sini berapa kelurahan yang memiliki tangkapan di area tangkapan? Ini di sini 2 kelurahan antara Pulang dengan Pulau Bulu. Tapi rata-rata
dua kelurahan itu memiliki masyarakat nelayan yang banyak. Pulau Bulu berapa nelayannya? Wah banyak mas. Wah, Ratusan. Ratusan Pak ya? Iya. Satu lagi Pulau Bulang. Bulan. Bulang berapa? Ratusan juga. Ratusan juga. Rata-rata di Pulau kita Air, di Pulau Seraya. 100 lebih. kita rata-rata di pulau ini pekerjaan. Harga berapa di Pulau Bulu? Kalau untuk kakaknya itu hampir ke 1.000. Hampir ke 1.000. Ya kalau kita hitung jiwa rata-rata per kakak 3 orang berarti kalikan lah 1.000-3.000 kan. Otomatis 3.000-an lebih lah, rata-rata 3.000-an jiwa. Nah, hampir 60% pekerjaan di sini nelayan. Dan udang Pak ya? Udang. Udang itu kan sangat sensitif dengan keadaan laut ya? Iya. Makanya Pak Sapit ini nanam pohon bakau ini untuk udang-udang yang apa? Tempat jadi tempatnya udang lah. Iya Pak. Itu Pak Udang kami juga. dan kepiting itu kan memang perlu